sebentar lagi kajian akan segera dimulai. Terima kasih. Wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pernak-pernik yang terkait dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebagian ulama menyebutkan secara bahasa diambil dari ramdha yang artinya sesuatu yang sangat panas ya. Yang sebagian ulama mengatakan awal kali penamaan bulan-bulan terdahulu bahkan di sejak zaman jahiliyah, karena zaman jahiliyah pun sudah ada nama-nama bulan. 12 bulan sudah ada ya. Hanya saja mereka belum menentukan nomor tahun ya. Nomor tahun baru dikenal di zaman Umar bin Khattab, maka ada istilah tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah dan seterusnya. Sebelumnya orang-orang Arab jahiliyah mereka mengkaitkan tahun dengan peristiwa yang besar. Seperti mereka mengatakan Muhammad SAW lahir pada tahun gajah karena ada peristiwa bergajah. Si fulan lahir 5 tahun sebelum peristiwa bergajah. Si fulan lahir sekian tahun setelah peristiwa bergajah. Ada yang mengatakan si fulan lahir ketika Yaum Bu'ath, peristiwa perang Bu'ath. Mereka baru zaman dahulu tidak menentukan tahun sekian. Baru di zaman Islam, di zaman Umar bin Khattab baru ada penomoran tahun. Tahun pertama Hijriah, tahun kedua Hijriah dan seterusnya. Tapi nama-nama bulan sudah ada sejak dahulu ya. Sejak dahulu sejak zaman jahiliyah, dan Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ya, di mana mereka mengotak-atik bulan-bulan haram, kadang mereka majukan, kadang mereka mundurkan. Intinya nama Ramadan sudah ada sejak dahulu dan diidentikan dengan makna panas ya. Ya, seperti ramdha yaitu tanah yang panas. Sehingga sebagian mengatakan Ramadan meskipun berubah-ubah setiap tahun, tapi awal pensyariatannya identik dengan panas yang fungsinya adalah mengingatkan kita. Fungsi Ramadan adalah untuk membakar dosa-dosa yang kita miliki, agar seorang ketika keluar dari bulan Ramadan maka dia bersih dari dosa-dosa tersebut. Makanya kalau kita perhatikan tentang keutamaan Ramadan, rata-rata keutamaannya adalah penggugur dosa. Seperti Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadan, siapa yang salat malam, yaitu salat tarawih di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban,
karena beriman dan karena berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama lailatul qadri, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahuma, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Rasulullah SAW bersabda, raghima anf man adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Sungguh celaka seorang yang bertemu bulan Ramadan sebulan penuh, kemudian Ramadan pergi, dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa secara umum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajul fi ahlihi ya wa malihi ya wa jarihi yukaffiruha as-siyam was-sadaqah was-salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah seseorang terkait dengan keluarganya, terkait dengan anaknya, hartanya, tetangganya, maka bisa digugurkan di antaranya dengan puasa. Yaitu fitnah seorang terhadap anak istri, maksudnya dia terjerumus dalam kemaksiatan gara-gara mungkin terlalu sayang sama istri, terlalu sayang sama anak, sehingga dia terjerumus dalam kemaksiatan. Di antara hal yang bisa menggugurkan dosa-dosanya adalah apa? Puasa. Ternyata kalau kita lihat tidak disebutkan ya siapa yang puasa Ramadan dapat istana sekian. Saya belum dapat hadis seperti itu ya. Tapi rata-rata kalau kita baca tentang terkait dengan Ramadan atau tentang puasa secara umum, dijauhkan dari neraka ya. Siapa yang berpuasa sehari jalan Allah akan dijauhkan dari neraka sekian tahun ya perjalanan, atau diampuni dosa-dosa. Ini mengajarkan kepada kita tentang urgensinya istighfar. Urgensinya istighfar. Dan menyadarkan kepada kita bahwasanya kita ini penuh dengan dosa. Siapa di antara kita tidak berdosa setiap hari? Kita pasti berdosa. Entah dosa lisan, dosa mata, dosa telinga, ya, dosa hati, ya, suudzon, merendahkan orang, sombong, hasad, dengki, banyak sekali dosa-dosa kita. Dan itu kita lakoni setiap hari. Dosa-dosa tersebut. Sebagian dosa-dosa tersebut kita merasa berdosa sebagian. Dan banyak dari dosa-dosa tersebut kita tidak merasa berdosa sehingga kita tidak pernah istighfar. Saya sering contohkan sederhana, misalnya melihat wanita yang terbuka auratnya, kelihatan lehernya, kelihatan rambutnya, itu dosa dengan sepakat para ulama. Itu adalah apa? Dosa. Tetapi betapa sering kita nonton berita politik atau berita isu-isu yang lagi santer di medsos, dan isu-isu tersebut yang menyampaikan mungkin wanita yang cantik jelita, yang mungkin terlihat rambutnya, bahkan terlihat mungkin kakinya, mungkin terlihat sebagian dadanya, dan kita tidak merasa berdosa, kita tidak menutup channel tersebut dengan berkata astagfirullah. Enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Belum lagi kita mungkin ikut menyebarkan berita yang mengadu domba, berita hoaks, dan kita tidak merasa bersalah sama sekali ya. Dan mungkin kita juga merendahkan orang, sering ketemu orang dengan merendahkan dalam hati, tentu tidak kelihatan, dan kita tidak merasa berdosa sama sekali. Dan betapa sering kita gibah, kita menyebut kesalahan orang dan kita tidak merasa bersalah sama sekali. Nah, kalau seorang tidak merasa bersalah, mana mungkin dia bisa istighfar? Istighfar itu baru berkualitas jika dia tahu dia sedang bersalah. Maksud saya ingin menyampaikan ini urgensinya kita puasa Ramadan dengan serius. Mengingat dosa-dosa kita sangat banyak. Kalau mau dibuka catatannya sangat banyak. Maka jangan pernah meremehkan bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW benar-benar mengiming-iming dengan ampunan. Dan orang yang diampuni itulah orang yang bahagia. Dalam satu hadis, dzukira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fulanah matat wastarahat. Disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang ibu-ibu, seorang wanita meninggal. Dikatakan, ya Rasulullah, ibu fulan sudah meninggal dan dia sudah istirahat. Faqadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun marah ketika dibilang ibu itu meninggal dan istirahat. Nabi mengingatkan, innama yastarihu man ghufira lahu. Yang istirahat itu yang diampuni. Yang diampuni oleh Allah. Kalau dia tidak diampuni, enggak ada namanya tempat peristirahatan terakhir, enggak ada. Enggak ada namanya rest in peace, enggak ada. Kalau dia tidak diampuni, silakan di neraka jahanam atau diadab dalam alam barzakh. Maka semua yang buat problem bagi kita dalam kehidupan ini di dunia, yang mengusik kebahagiaan kita, yang buat kita merasa sengsara,
Ini baru di dunia adalah kemaksiatan. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang menyesakkan di dunia, di alam barzakh, apalagi di akhirat. Sebaliknya siapa yang beriman kepada Allah, menjauhkan diri dari maksiat, maka dia akan meraih kebahagiaan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladzi kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, kemudian dia beriman, maka kami akan berikan dia kebahagiaan, hidup yang bahagia di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sudah bahagia, dan kami akan berikan balasan terbaik baginya di akhirat kelak. Ini renungan bagi kita semua, ikhwan dan akhwat. Betapa sering saya katakan tadi, kita terjerumus dalam maksiat. Mungkin dosa besar, dosa kecil kita kadang-kadang juga lupa. Kita anggap dosa besar, ternyata dosa kecil, ternyata dosa besar. Ya. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu atau Anas bin Malik, dia berkata, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r wa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Sungguh kalian melakukan amalan-amalan dosa yang menurut kalian, di pandangan kalian lebih ringan daripada rambut. Ringan, tipis. Adapun di zaman kami dahulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami memandangnya merupakan dosa-dosa besar yang membinasakan. Maka di antara persiapan hati kita untuk menyambut Ramadan adalah mengharap diampuni oleh Allah. Itu yang paling penting. Agar kita bisa diampuni, ada persyaratan yang Rasulullah SAW pasang, yaitu imanan wa ihtisaban. Imanan itu beriman bahwasanya ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayang Allah kepada kita. Wahtisaban dengan berharap. Jadi kita bukan menjalankan puasa sekedar rutinitas, orang-orang puasa ikut puasa. Rutinitas tahunan karena ini adalah kegiatan tahunan ikut. Bukan sekedar masuk dalam dunia puasa saja, tapi kita harus ada iman dan ihtisab, beriman dan berharap. Makna ihtisab itu melakukannya dengan semangat. Melakukannya dengan apa? Semangat. Ya. Bukan seperti beban. Ya, bukan seperti beban yang kita benci dengan ibadah tersebut, tapi kita melakukannya dengan apa? Dengan semangat. Ya. Maka berdoa kepada Allah agar kita bisa menegakkan bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, beriman dan penuh harapan. Baik, berikutnya apa yang kita bahas? Fikir Ramadan. Mau dibahas apa ini? Fikir Ramadan ya. Untuk masuk bulan Ramadan tentunya kita tahu harus melihat hilal ya. Secara umum untuk menentukan bulan Ramadan atau bulan berikutnya maka ada dua cara. Pertama dengan melihat hilal hari yang baru pada bulan berikutnya terlihat, atau dengan menyempurnakan bilangan bulan sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah karena melihat hilal dan lebaranlah juga karena melihat hilal. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kalau ternyata ada mendung yang menutupi kalian tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Ini sederhana. Jadi dua metode, terlihat hilal atau yang kedua apa? Menyempurnakan bilangan bulan berapa hari? 30 hari. Cuma dua metode yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka nanti besok tanggal 29 Sya'ban tanggal 10 Maret ya 2024 maka akan di mana-mana di penjuru bumi ini akan berusaha melihat apa? Melihat hilal ya. Akan melihat hilal. Jika hilal terlihat maka besoknya berpuasa, jika tidak maka tidak puasa. Menurut pakar hisab pada tahun ini ya, mereka mengatakan berdasarkan informasi yang masuk kepada saya, mudah-mudahan tidak salah, tapi seandainya kita taruhlah, kita bicara secara fikih saja ya. Hisab perlu atau tidak? Hisab perlu. Dia adalah ilmu yang bermanfaat untuk membantu kita untuk mengetahui mungkin atau tidak hilal bisa terlihat. Jika seorang kemudian melakukan hisab dan dia tahu ternyata besok tanggal 10 Maret
ketika matahari tenggelam di bawah cakrawala, ternyata hilal di atas cakrawala, misalnya 2 derajat ke bawah, 2 derajat ke bawah. Mungkin 1 derajat, mungkin 2 derajat. Kalau hilal ketika matahari terbenam besok di atas cakrawala 2 derajat, maka tidak mungkin terlihat. Tidak mungkin terlihat. Kenapa tidak mungkin terlihat? Karena matahari cahayanya masih kuat, karena matahari baru tenggelam, masih banyak merah-merahnya. Kemudian hilal tersebut umurnya juga masih sangat muda dan dia 8 menit kemudian dia akan tenggelam. Jadi kalau 1 derajat 4 menit, setiap 1 derajat berapa menit? 4 menit. Jadi hilal juga sama, dia tenggelam di barat, tapi dia baru kelihatan begitu dia 1 derajat 4 menit kemudian dia hilang. Kalau dia 2 derajat berarti 8 menit di cakrawala baru tenggelam. Kalau dia 3 derajat dia semakin besar. Semakin besar. Dan dia ada 12 derajat di cakrawala bisa kelihatan. Kalau dia 4 derajat setelah matahari tenggelam ternyata posisinya 4 derajat menurut perhitungan, maka dia ada 16 menit di cakrawala dan kemungkinan dilihat sangat besar. Nah, para ahli astronomi mengatakan hilal kalau di atas cakrawala 0 sampai 2 derajat maka sulit untuk terlihat. Tapi kalau sudah 3 derajat maka imkanur ru'yah, mungkin untuk dilihat ya. Mungkin untuk dilihat, tapi belum tentu terlihat. Maka dari sini secara umum ada 3 metode yang ditempuh oleh orang-orang zaman sekarang. Metode pertama adalah disebut dengan metode wujudul hilal. Jika hilal sudah ada menurut hitungan hisab, terlihat enggak terlihat mereka enggak peduli, berarti besok sudah puasa. Ya. Mereka mengatakan yang penting hilal sudah wujud menurut astronomi. Dari mana kau tahu? Karena kita sudah hitung bahwasanya hilal sudah ada meskipun cuma 1 derajat. Kelihatan enggak kelihatan kita enggak urusan, tapi kita punya hitung-hitungan. Kapan sudah secara hitungan? Dia 1 derajat sudah ada, berarti dia sudah wujud, dia sudah berwujud. Nah, ini namanya metode wujudul hilal. Maka mereka puasa besok meskipun hilal 0,5 derajat, meskipun hilal 1 derajat, meskipun hilal 2 derajat, mereka enggak peduli. Paham? Metode kedua namanya metode imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu mereka juga pakai hisab, tapi mereka kasih batasan. Kalau hilal 3 derajat ke atas atau kurang lebih 2, sekian, intinya lebih dari 2 derajat atau 3 derajat ke atas, maka kita puasa besok meskipun tidak terlihat. Kenapa? Karena pada ukuran 3 derajat itulah atau 2, sekian hilal baru mungkin terlihat. Sementara hadis-hadis Nabi mengatakan berpuasalah karena melihat apa? Hilal. Pokoknya mungkin 2,5, 2,7 atau 3 derajat ke atas besok kita puasa meskipun mendung, meskipun hilal tidak terlihat. Ini metode kedua juga diikuti oleh sebagian orang. Mereka mengambil jalan tengah. Metode yang ketiga, metode 4 mazhab, metode jumhur ulama, bahkan yang mengatakan ijma. Mereka mengatakan tidak peduli hilal mau 3 derajat mau 4 derajat harus lihat dulu. Kalau kelihatan puasa, kalau tidak kelihatan maka tidak puasa. Dan ini yang ditempuh oleh pemerintah kita dan juga ditempuh misalnya pemerintah Arab Saudi ya. Mereka menggunakan metode ru'yatul hilal, yaitu hilal terlihat baru puasa. Kalau tidak terlihat maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dari sini kita tahu maka timbul khilaf selalu jika ternyata secara hisab hilal itu di bawah 2 derajat. Pasti terjadi perselisihan. Seperti itu contohnya tahun ini. Tahun ini saya dengar-dengar hilal mungkin cuma 0 sekian derajat. 1 derajat atau kurang atau lebih, pokoknya kecil. Maka menurut pendapat pertama, besoknya puasa atau tidak? Menurut pendapat pertama yang mengatakan yang penting hilal sudah wujud, puasa atau tidak? Puasa. Makanya nanti tanggal 11 hari Senin sudah ada yang puasa. Kenapa? Karena menurut hitung-hitungan mereka hilal sudah wujud. Paham? Adapun menurut pendapat kedua yang juga ru'yah hisab juga, yang mereka punya namanya metode imkanu ru'yah, mungkin terlihat. Mereka puasa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena mereka baru mau puasa kalau hilal 3 derajat ke atas. Paham? Adapun metode yang ketiga, metode pemerintah kita juga metode mayoritas ulama 4 mazhab, tidak mungkin puasa hari Senin. Karena hilal kalau 1 derajat tidak mungkin terlihat. Sementara yang menjadi patokan bukan adanya hilal tapi terlihatnya hilal. Mana di antara 3 metode yang paling lebih tepat? Wallahu alam yang lebih tepat metode yang ketiga. Bahwasanya puasa itu dengan terlihatnya hilal. Ada yang mengatakan, Ustaz, tapi secara sains ini hilal sudah ada. Kita bilang iya benar. Tetapi hilal secara sains atau hilal astronomi bukan hilal syar'i. Hilal syar'i punya kriteria khusus.
Hilal syar'i punya kriteria khusus. Apa kriteria hilal syar'i? Kriteria hilal syar'i harus terlihat. Meskipun ada, tapi kalau tidak terlihat, tidak dianggap oleh syariat. Paham? Contoh sederhana terkait dengan hal ini, misalnya adalah gerhana, solat gerhana. Rasulullah mengatakan, solatlah gerhana kalau kalian melihat apa? Gerhana. Jika terjadi gerhana, tapi terjadi hujan besar, gerhana tidak dilihat, maka tidak disyariatkan solat gerhana. Paham? Meskipun secara hitung-hitungan gerhana ada, tetapi ketika tidak kita lihat dengan mata kepala kita, maka tidak perlu solat apa? Gerhana, karena tanda-tanda alam tersebut tidak terjadi, tidak terlihat. Paham? Ini contoh lagi. Contoh lagi, misalnya dalam hal menuduh orang berzina. Dalam syariat, jika ada orang menuduh orang lain berzina, syaratnya harus terpenuhi. Ada si A, B, C. A, B dan C ini melihat si Paijo berzina dengan Juminten misalnya. Paijo berzina dengan Juminten dan mereka melihat benar-benar kemaluan masuk kemaluan, ember masuk ke sumur. Mereka benar-benar lihat. Terus mereka lapor ke pemerintah, misalnya ke penguasa muslim, pemerintah Islam. Kami bertiga melihat si Paijo berzina dengan Juminten dan kami benar-benar melihat. Benar semua melihat? Iya. Mana saksi yang keempat? Enggak, kami cuma bertiga A, B, C. Mana yang D? Waduh, enggak ada. Yang lihat cuma kami bertiga. Kebetulan kami bertiga lagi jalan-jalan. Tiga-tiganya dicambuk. Tiga-tiganya dicambuk. Kenapa? Meskipun secara sains, secara kenyataan terjadi perzinahan, tapi persaksian baru bisa diterima kalau ada 4 orang. Jadi syariat punya barometer tersendiri. Paham? Saya tanya sama antum, perzinahan terjadi enggak? Terjadi. Tapi persaksian diterima enggak? Enggak. Kenapa? Tidak memenuhi persyaratan. Harus 4 orang. Ini sederhana. Paham? Berarti persaksiannya ada kriterianya. Yang contoh ketiga, contohnya misalnya si Paijo nikah dengan Juminten. Paham? Paijo mungkin dengan Juminten. Nikah yang sah. Ternyata di tengah perjalanan mereka sudah punya anak 1, 2, 3. Ternyata Juminten berzina dengan Paimin. Juminten berzina dengan apa? Paimin. Akhirnya Juminten hamil. Paham? Mungkin Paijo tahu, Paijo diam-diam aja, dia enggak peduli. Dia maafin lah. Kemudian akhirnya lahir. Dari Juminten lahirlah seorang anak. Datanglah Paimin, bilang itu anak saya. Itu anak saya. Mana buktinya? Coba lihatin, mukanya sama dengan saya. Ternyata dilihat mukanya sama. Tes DNA, DNA-nya juga DNA Pak Paimin. Nah, apakah dikatakan anak ini dinisbahkan kepada Paimin atau kepada Paijo? Jawabannya menurut syariat dinisbahkan kepada bapak syar'inya, bukan kepada bapak biologisnya. Paham? Meskipun secara kenyataan ini adalah hasil hubungan gelap antara Juminten dengan Paimin. Buktinya mukanya sama dengan Paimin, DNA-nya juga DNA Paimin. Tetapi karena ini bapak biologis tidak sah, tidak dianggap. Maka anaknya misalnya namanya Agus, tetap Agus bin Paijo. Faham? Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas punya kakak atau punya saudara namanya Utbah bin Abi Waqqas, kafir. Dia kemudian meninggal dalam kondisi kafir. Dia berzina dengan seorang wanita, punya anak. Itu wanita itu miliknya Zam'ah. Kemudian punya anak, akhirnya ributlah antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abad bin Zam'ah. Kata Abad, ini adik kami. Kata Sa'ad bin Waqqas, enggak, ini ponakanku karena ini perempuan pernah berhubungan dengan saudaraku Utbah. Dan Utbah sudah berwasiat kepadaku, tengok ponakanmu. Akhirnya rebut-rebutan mereka lapor kepada Nabi SAW. Maka dilihatlah anak tersebut. Miripnya dengan siapa? Utbah. Tapi Utbah zina. Rasulullah bilang, al-walalu lil firash walil akhiri hajar. Maka anak ini disandarkan kepada bapak yang syar'i, kepada Zam'ah. Adapun Utbah hanya dapat batu, tidak dapat apa-apa. Karena ini hasil hubungan yang tidak benar. Ini maksud saya, dalam syariat ada kriteria yang harus dipenuhi. Paham? Nah, demikian juga hilal secara astronomi sudah muncul nanti. Karena secara hitung-hitung mungkin 0 derajat sudah ada berarti, 1 derajat sudah ada. Tetapi hilal yang dianggap oleh syariat adalah hilal astronomi yang memenuhi kriteria. Apa kriterianya? Bisa terlihat. Kalau tidak terlihat meskipun dia sudah ada, tidak dianggap. Dan ini pendapat 4 madhab. Makanya bahkan Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, fa in hala bainakum wa bainahu sahab
kalau ada yang menghalangi antara kalian dengan hilal, ada awan, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Ini ada, tapi ada awan yang menghalangi, maka Nabi bilang sempurnakan bulan Sya'ban 30. Apalagi tidak kelihatan. Apalagi tidak kelihatan. Yang seandainya tidak ada awan kelihatan pun, tertutup awan tidak dianggap. Apalagi kalau memang secara kasat mata tidak mungkin terlihat, apalagi hilalnya cuma 1 derajat atau kurang lebih, atau bahkan di bawah 1 derajat. Maka dari sini kita mengikuti pendapat mayoritas ulama bahwasanya hilal tidak mungkin terlihat besok malam, tidak mungkin. Oleh karenanya kemungkinan besar puasa hari apa? Selasa. Kalau ada terlihat, kemungkinan itu hilal Cina. Ini sekedar fikih aja. Sehingga kita tahu ada khilaf, ya wajar ada khilaf karena memang ada metode menentukan hilal syar'i berbeda-beda. Apa fungsinya hisab? Fungsinya hisab juga misalnya menurut hisab hilal 1,5 derajat tahun 2027 misalnya. Hilal akan terlihat pada tanggal 29 Sya'ban 1,5 derajat. Tapi pemerintah mengatakan, ayo lihat dulu, siapa tahu ada yang lihat. Ternyata dari 30 pengamat hilal tidak ada yang lihat, atau ada satu lihat. Dia bilang saya lihat. Kau lihat di mana? Di sana. Benar kau lihat? Iya. Tim-tim yang lain tidak ada yang lihat. Ketika itu pemerintah berhak untuk menolak saksinya misalnya. Enggak mungkin. Karena menurut perhitungan di sini harusnya 1,5 derajat. Kalau 1,5 derajat enggak mungkin kelihatan. Dan sebagian orang yang mengaku melihat hilal ditolak persaksiannya. Di antara yang bisa mendukung untuk menolak persaksian adalah dengan hitungan apa? Hisab. Jangan-jangan bukan lihat, kau lihat ada rambut putihmu di sini. Kecantol di mata, kau kira apa? Hilal. Coba dipinggirin, enggak ada. Bisa jadi ya. Seperti ada dikisahkan demi ada orang bilang semua enggak dilihat hilal, dia lihat. Ternyata ada rambut putihnya yang jatuh di sini di dekat matanya, dia kira itu apa? Hilal. Ternyata rambut putih. Intinya tidak usah bertengkar ya. Lakukan apa yang dia diyakini. Saya hanya menyampaikan secara fikih, maka tidaklah kita berpuasa kecuali melihat apa? Hilal. Kecuali melihat hilal. Tapi apa yang kita lakukan jika sudah ada pengumuman hilal? Kalau sudah ada pengumuman hilal, maka pastikanlah sejak matahari terbenam sudah masuk waktu-waktu mulia. Detik-detik yang akan kita lewati berbeda dengan detik-detik di hari-hari yang lain. Karena bulan Ramadan, siapa yang beramal soleh di bulan tersebut, pahala dilipat gandakan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ya. Maka jangan disepelekan setiap detik-detik yang kita lewati pada hari-hari di bulan Ramadan. Ya. Maka semuanya bermanfaat. Oleh karenanya kita mulai serius untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurangi aktivitas yang tidak bermanfaat, ya, kurangi medsos untuk bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lakukan pada malam itu kita taraweh, ya, taraweh. Kemudian kita siap untuk bersahur. Tapi kita akan bahas tentang pertama setelah kita tahu ada hilal datang atau hilal kelihatan, maka berbicara tentang niat. Niat bagaimana? Niat kata Nabi SAW, malam yujib'in niyat qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak memantapkan niatnya sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka sebelum azan subuh dikumandangkan harus ada dalam hati kita terbetik, saya besok mau puasa. Saya besok mau puasa. Kalau tidak terbetik, saya masih ragu-ragu, besok puasa enggak? Wallahu alam, masih ragu-ragu. 50-50. Belum ada. Berapa? 70%. Tapi itu namanya belum. Kepingin, tapi masih 70%. Tahu-tahu ketiduran, bangun jam 7, mau puasa enggak sah. Kenapa? Sebelum dia tidur, dia belum mantapkan apa? Niatnya. Ini kalau niat puasa wajib. Jadi puasa wajib itu harus mantap niatnya sebelum terbit fajar. Puasa wajib apa saja? Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qadha, puasa kafarah. Ini 4 puasa wajib. Puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan, puasa apa? Nazar. Kemudian puasa apa? Kafarah. Ini puasa wajib. Adapun selain puasa wajib, yaitu puasa sunnah, maka boleh diniatkan meskipun di pagi hari. Ini tidak banyak dalilnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, hal indakum ta'am, adakah sarapan pagi? Kata istrinya, tidak ada wahai Rasulullah.
Kata Rasulullah SAW, "Idzan fa ana shaim." Kalau gitu saya puasa. Kalau gitu saya puasa. Berarti Rasulullah baru niat ketika pagi hari. Artinya Rasulullah mau makan. Kalau istrinya bilang ada, Rasulullah makan atau tidak? Makan. Berarti dia ingin makan. Tapi ketika istrinya bilang tidak ada, dia bilang kalau gitu saya puasa. Berarti kalau untuk puasa sunnah boleh berniat meskipun di siang hari. Dan ini diikuti oleh banyak sahabat. Imam Al-Bukhari menyebutkan beberapa sahabat, kalau tidak salah 6 sahabat yang meniru tradisi Nabi SAW. Kalau mereka bertanya kepada istri mereka, ada makan atau tidak? Istri mereka bilang tidak ada. Kata mereka, kalau gitu saya puasa. Luar biasa bagaimana ketaatan para sahabat kepada Nabi SAW, bagaimana kesabaran mereka dalam menjalani kehidupan. Terkadang mereka tidak punya sarapan pagi. Beda dengan kita ya. Ada makanan, Umi, apa? Lontong sayur? Nasi uduk atau apa? Banyak pilihan. Dahulu tidak ada pilihan, tidak ada. Rasulullah bertanya, ada makanan enggak? Kata istrinya enggak ada. Kata Nabi, kalau gitu saya puasa. Ini juga diikuti banyak sahabat. Seandainya semua suami seperti ini, luar biasa ya. Mami ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau gitu papi puasa. Masya Allah. Luar biasa. Suami soleh. Besok lagi, Mami ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau gitu papi puasa. Besok lagi, Mami ada makanan? Enggak ada. Mami ngapain aja? 3 hari berturut-turut, Mami ngapain aja Mami? Tidur melulu, HP melulu. Jadi seorang boleh berniat puasa, kalau puasa sunnah boleh di pagi hari. Tetapi argo pahalanya baru berjalan kalau dia sudah berniat. Misalnya dia baru berniat jam 10 pagi. Padahal dia sudah enggak makan sejak pagi. Syaratnya harus tidak boleh makan sejak sahur. Sejak apa? Sejak salat subuh, sejak adzan subuh, enggak boleh makan dan minum. Ternyata dia baru punya ide puasa ketika jam 10 pagi. Maka ketika jam 10 pagi baru argo pahala berjalan, paham? Karena innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Lain halnya dengan puasa Ramadan. Maka puasa wajib itu niatnya harus sebelum terbit fajar. Siapa yang baru niat besok atau ragu-ragu ketika tidur, maka puasanya tidak sah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terkait dengan niat, para membahas tentang bolehkah seorang berniat sebulan penuh langsung biar dia enggak repot-repot tiap malam niat. Maka kita katakan yang lebih hati-hati adalah seorang berniat setiap malam, dan itu mudah. Pokoknya malam ini sudah beli siap-siap pasang wekar, itu dia sudah niat puasa, dan insya Allah kita rata-rata niatnya terbawa terus. Kenapa lebih hati-hati kita berniat setiap malam? Karena puasa itu dia adalah ibadah tersendiri per hari, Dia bukan satu keterkaitan, sehingga sebaiknya tiap malam kita punya niat. Tapi saya rasa rata-rata kita setiap malam punya apa? Niat. Sebagian ulama memandang diperbolehkan kita niat sebulan penuh, dan ini juga ada sisi pendalilannya. Kata mereka, karena Ramadan Allah melihatnya sebagai gelondongan, satu kesatuan, sebagaimana juga bulan Dzulhijjah. Dalam Sahih Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syahrani syahra idin la yanqusan." Ramadan wa Dzulhijjah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 bulan yang ada salat Idnya tidak akan berkurang nilainya. Apakah dia 29 hari atau 30 hari sama saja nilainya. Maksudnya dua bulan yang tidak akan berkurang. Jangan dianggap kalau bulan 30 hari berarti lebih sempurna daripada bulan 29 hari. Maka Nabi bantah, kata Nabi, 2 bulan ini tidak ada bedanya, tidak berkurang nilainya apakah 29 hari atau 30 hari. Bahkan Nabi SAW kebanyakan puasanya 29 hari. Nabi SAW kebanyakan puasanya 29 hari. Yaitu syahra idin la yanqusan. 2 bulan yang ada salat Idnya tidak akan berkurang nilainya 29 30 hari, yaitu bulan Ramadan karena ada salat Idul Fitri di ujungnya, dan ada bulan Dzulhijjah karena ada salat Idul Adha. Di sini kata sebagian ulama, ketika Nabi mengatakan tidak berkurang berarti Nabi memandang Ramadan satu kesatuan. Mau 29 mau 30 dianggap satu gelondongan. Oleh karenanya boleh seorang berniat untuk sebulan langsung, boleh, dan ini pendapat cukup kuat. Tetapi kalau ada batal di tengah jalan seperti ibu-ibu yang haid atau ada yang sakit, maka hendaknya dia perbarui lagi niatnya ketika dia mau puasa lagi, paham? Setelah bersih atau setelah hilang uzurnya, dia perbarui lagi niatnya. Kalau dia tidak ada halangan, dia boleh niat langsung satu bulan penuh. Taib, itu niat untuk puasa. Insya Allah orang kalau sudah sholat tarawih dia sudah niat besok mau apa? Mau puasa. Tidak susah, jangan bilang, saya sudah niat belum ya?
Saya sudah niat, sudah setelah tarawih, sudah beli nasi goreng untuk dipanasin besok, sudah jelas. Sudah pasang jam waker, mak bangunin ya, sudah jelas namanya mau puasa. Karena tidak perlu kemudian untuk mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama yang mengatakan ini dianjurkan, maksud mereka adalah untuk mengkokohkan apa yang di hati. Kalau ada yang ragu-ragu mungkin. Kalau kita enggak ragu, enggak perlu gitu-gitu. Karena puasa yang terbaik adalah puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salat yang terbaik salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, dan Nabi dan para sahabat tidak pernah melafalkan niat mereka dalam salat maupun dalam puasa, dalam wudu maupun dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karenanya kita tidak perlu untuk mengatakan nawaitu dan seterusnya, kecuali ada orang yang ragu-ragu, saya ragu kena was-was. Was-was ya sudah, kau bilang saya mau puasa supaya hilang was-wasmu. Tapi kalau tidak ada was-was, biasa aja ya. Taib. Sekarang kita masuk dalam sahur. Sahur, apa sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika sahur? Sahur dari kata sahar. Sahar adalah waktu kubail al-fajar, yaitu menjelang subuh. Menjelang subuh namanya sahur. Oleh karena disunahkan makan sahur adalah menjelang subuh. Apakah orang yang makan sahur jam 11 malam dikatakan makan sahur? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tetap dikatakan sahur karena sudah malam, ada yang mengatakan tidak. Karena sahur secara bahasa adalah menjelang apa? Menjelang subuh. Maka jangan kita makan sahur jam 11, jam 12. Jam 12 itu namanya makan malam ya. Namanya bahaya laten, bahaya lapar tengah malam. Makan menjelang subuh. Semakin menjelang subuh semakin baik. Semakin baik. Oleh karenanya kata dari Anas bin Malik menyampaikan hadis dari Zaid bin Thabit, kata beliau radhiyallahu anhu, kunna natasahar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu berdiri dan kemudian menuju salat. Maka Anas berkata, "Kam kana bainal adzan was sahur?" Berapa jarak antara adzan dan sahur? Itu. Qadru 50 ayat atau 60 ayat. Itu ukuran membaca 50 ayat atau 60 ayat. Maksudnya antara selesai sahur dengan qamat atau dengan azan ya mungkin sekitar 15 menit ya atau 20 menit, artinya menjelang ya. Bahkan dalam sebagian riwayat antara selesai sahur dengan qamat, antara sahur dengan salat. Tapi intinya hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW ketika sahur menjelang azan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Sementara manusia dalam kebaikan jika menunda sahur dan menyegerakan berbuka. Menunda sahur dan menyegerakan apa? Berbuka. Maka seorang jangan segera bersahur di awal-awal tapi menuju di akhir. Makanya pendapat yang lebih kuat tentang salat, tentang azan, bukankah disunahkan ketika subuh azan 2 kali, azan pertama dan azan kedua. Di zaman Nabi ada azan pertama, azan kedua. Azan pertama dikumandangkan oleh Bilal, azan kedua dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Yang benar azan pertama tersebut bukan untuk bangunkan orang salat malam, bukan. Tetapi untuk orang bersiap-siap. Kata Nabi SAW, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail." Sungguhnya Bilal itu azannya masih gelap, masih malam, belum subuh. Fakulu washrabu, makanlah dan minumlah kalian, yaitu sahurlah kalian. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Kalau Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan berarti sudah tanda masuk waktu salat subuh. Ini menunjukkan bahwasanya antara jarak azan pertama dan jarak azan kedua tidak jauh, mungkin 15 menit, mungkin 20 menit. Rasulullah mengatakan, kalau kalian mendengar Bilal mengumandangkan azan, maka silakan makan dan minum. Maka fungsi azan pertama itu bukan untuk bangunkan orang salat malam, karena Rasulullah SAW salat malam jauh sebelumnya. Kalau mungkin jam 3, jam 2, mereka sudah bangun salat malam. Tapi azan pertama itu liyastarihal qaim, agar orang yang sedang berpuasa istirahat dan agar sempat untuk apa? Sahur. Oleh karenanya perkataan as-salatu khairum minan naum yang lebih tepat adalah pada azan kedua. Itu salat maksudnya salat subuh lebih baik daripada tidur. Bukan salat malam lebih baik daripada tidur, bukan. Karena azan pertama, azan kedua itu azan pertama fungsinya bukan bangunkan salat malam, bukan. Tapi bangunkan agar memberi peringatan sebentar lagi azan subuh. Yang belum bangun silakan bangun, yang sedang salat malam berhenti untuk makan apa?
sahur. Itu fungsinya ya. Ini menunjukkan bahwasanya makan sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjelang subuh, Taib. Sampai kapan kita boleh makan sahur? Kita boleh makan sahur sampai waktu azan subuh. Jika sekarang di Indonesia azan subuh Jakarta jam 4 lewat 40 menit atau 41 menit. Taruhlah jam 4 lewat 40 menit taruhlah. Maka kita boleh makan sahur sampai kapan? Boleh makan, boleh minum sampai jam 4 lewat 59 detik. Jam 4 39 menit 59 detik. Pas teng 60 harus berhenti, enggak boleh. Siapa yang lanjut makan batal. Karena Allah kasih limit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Maka sekarang di malam hari silakan kalian berhubungan dengan istri-istri kalian. Makanlah dan minumlah sampai terbit fajar, itu sampai azan subuh. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai terlihat benang putih dari benang hitam, maksudnya sampai terbit fajar. Tsumma atimus siyama ila lail, kemudian lanjutkan puasa sampai malam hari. Maka di malam hari kita boleh makan, boleh minum dan juga boleh berhubungan dengan istri sampai jam 4 lewat 39 menit lewat 59 detik. Kalau sudah jam 4 lewat 40 masih berhubungan, masih makan, masih minum, batal. Ini pendapat ijma ulama. Tapi Rasulullah, ya Ustaz, bukankah ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi, fala yadh'uhu hatta yaqdi hajatahu." Jika salah seorang dari kalian mendengar azan sementara gelas sudah di tangannya, kata Nabi, jangan dia sudah gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa azan cepat sekali? Kata Nabi, jangan dia letakkan sampai dia selesaikan hajatnya, maka boleh minum dulu, bismillah. Boleh. Ada hadis seperti itu. Maka khilaflah para ulama tentang hadis ini. Kenapa? Karena zahir hadis ini bertentangan dengan ayat yang sangat tegas, makan dan minum sampai terbit apa? Fajar. Hadis ini mengatakan terbit fajar minum lagi. Ini khilaf dengan para ulama membawakan hadis ini. Maka banyak dari ulama yang mentakwil, kata mereka maksudnya bagi orang yang ragu sudah azan atau belum. Dengan azan sayup-sayup, selama dia masih ragu dia boleh apa? Minum, karena hukum asal masih gelap. Ada yang mengatakan itu maksudnya mendengar azan pertama, bukan azan kedua. Kenapa? Karena ayat jelas. Maka pendapat yang benar, pendapat mayoritas ulama, kalau sudah azan subuh maka harus berhenti, tidak boleh lanjut makan dan minum. Kalau sudah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagian orang santai aja, tenang aja. Sambal-sambalnya keluarin kerupuknya, ya tenang aja. Masya Allah, tambah lagi ya. Ini nggak boleh, ini tidak sah puasa seperti ini. Kenapa? Sudah azan tidak boleh. Dulu ada kejadian nyata di suatu pondok, kemudian masjid sudah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ustadznya masih makan. Muridnya bilang, "Ustaz azan." Jangan dulu. Udah azan. Ini gimana? Allah tidak mengatakan azan subuh nunggu kamu gelegean dulu, enggak. Azan subuh kalau terbit sudah terbit ya azan subuh. Cuma masalahnya ada masalah berikutnya yang kadang kita memberi keringanan. Karena waktu azan subuh khilaf di kalangan ahli astronomi. Kapan mulainya? Sebagian ulama astronomi mengatakan seperti tanah air kita, waktu subuh dianggap sudah masuk waktu subuh jika matahari minus 20 derajat di bawah cakrawala. Matahari kan mulai terbit. Dia dari minus 20, minus 19, minus 18, minus 15 sampai 0. Setelah 0 kemudian 1 derajat. Nah, kan subuh itu bukan terbit matahari, bukan? Tapi matahari masih di bawah, tapi terbit fajar. Nah, kapan dianggap telah terbit fajar shadiq? Ini khilaf di kalangan para ahli astronomi. Menurut pemerintah kita, mereka mengambil pendapat minus 20 derajat. Menurut setahu saya, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, mereka mengatakan belum, harus minus 18. Dan ini saya alami di Jogja, saya kalau ke Jogja sebulan sekali, kita azan dulu, nanti 8 menit kemudian ada azan. Kayaknya teman-teman kita dari sana. Karena mereka menganggap minus 20 belum terbit fajar. Belum ada.
Kata mereka minus 18 dan 1 derajat 4 menit, paham? Jadi menurut mereka kita ini yang sekarang ini adanya kecepatan 8 menit. 8 menit lumayan satu piring. Jadi kita kecepatan 8 menit. Sehingga mereka azannya nanti 8 menit kemudian. Ini minus 18. Dan Arab Saudi juga menjalankan minus 18 kalau tidak salah. Ummul Qura minus 18. Adapun misalnya di Singapura atau Malaysia mereka pasang minus 19,5. Jadi kita kecepatan 2 menit menurut mereka. Paham? Dan ini sempat terjadi khilaf hebat di Arab Saudi juga. Karena mengatakan azan kecepatan, ribut juga di antara mereka. Sampai akhirnya pemerintah di sana ketika itu membuat qomat 30 menit atau 15 menit. Pokoknya kalau sudah qomat jelas sudah masuk waktu subuh. Azannya, makanya ketika azan subuh sebagian orang Saudi tidak mau sholat dulu, mereka tunggu dulu. Mereka menganggap azannya kecepatan. Ini intinya masalah apa? Masalah khilaf. Jadi kalau azan mungkin minum masih oke lah. Menurut pendapat yang mengatakan minus 18. Yang mengatakan minus 20 batal. Kalau sudah azan jangan coba-coba. Dan saya tidak bisa merojihkan mana yang lebih kuat karena saya bukan ahli astronomi. Yang pendapat mana yang lebih kuat mau tidak mau kita harus turun gunung, pergi ke pantai lihat sendiri. Cari tempat yang benar-benar sepi, tidak ada cahaya sama sekali, kemudian duduk nongkrong, lihat mana yang lebih kuat, minus 18, minus 20 dan seterusnya. Jadi untuk hati-hati, ibu-ibu kalau sudah azan menurut jadwal yang ada, jangan makan minum lagi, paham? Tapi kalau sholat subuhnya tunggu dulu sekitar 8 menit baru kemudian sholat apa? Subuh. Jadi ibu-ibu jangan begitu aja langsung sholat subuh, tunggu dulu. Tunggu dulu karena ini masih waktu yang diperselisihkan. Tapi berhenti berusaha tidak makan dan minum lagi. Ada sebagian orang, saya di Masjid Nabawi sambil ngobrol, dia sambil tunggu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu berhenti dulu sih, kamu ngapain tunggu azan baru minum? Jangan, ya sudah kamu sudah berhenti. Jadi pegang gini terus. Tunggu nanti muazzinnya. Dia sudah masuk jangan-jangan ya. Apalagi sudah ada toleransi 8 menit karena Saudi minus 18 dianggap baru masuk apa? Subuh. Ini sekedar wacana pengetahuan dan ada yang minus 16. Minus 16 baru azan subuh. Ini lebih enak lagi. Karena berarti kalau minus 16 berarti kita ini kecepatan 16 menit karena 4 derajat. Satu derajat 4 menit. Berarti kita ini kecepatan 16 menit. Menurut mereka azan subuh itu kalau kita 4.40 berarti tambah 16 menit berarti jam 4 lewat 56. Waduh, keren. Itu makan lagi. Dari sini kita tahu pernyataan masyarakat imsak itu bukan larangan untuk makan dan minum, tapi untuk hati-hati saja. Karena imsak dipasang lagi 10 menit lagi sebelumnya. Ya kan kalau kita azan subuh 4 lewat 40 menit, imsak 4 lewat 30 menit. Sebagian orang udah imsak nggak boleh makan lagi, padahal ada 10 menit. 10 menit itu lumayan. Satu piring kerupuk, goreng telur masih bisa. Jadi imsak itu hati-hati. Itu hati-hati, sebentar lagi kita akan azan subuh. Baik, yang perlu saya ingatkan bahwasanya waktu sahur adalah waktu yang mulia. Maka jangan disia-siakan. Sebagian orang bangun jam 3, dia sibuk urusan makan saja sampai azan subuh. Dari jam 3 sampai azan subuh berapa jam? 1 jam 40 menit. Ya, ente makan cuma 15 menit. Istri yang masuk, istri masak setengah jam, masak 15 menit. Kalau enggak cuma manas-manasin makan. Maka selama 1 jam 40 menit itu jangan sibuk ngobrol sana kemari telepon. Zikirlah, baca Quran kayak apa kayak berdoa kayak ini waktu yang mulia. Ini diantara pemborosan waktu. Buang-buang waktu adalah buang-buang waktu yang paling mulia, sepertiga malam terakhir dibuang-buang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Bangun jam 3, sibuk makan 1 jam 40 menit. Duduk nggak ada kegiatan. Mana sana gimana? 1 jam 40 menit. Sayang. Harusnya kalau mau sholat lagi boleh, tapi jangan witir lagi. Mau baca Quran boleh, mau zikir boleh, mau berdoa boleh. Waktu makan 15 menit selesai. Alhamdulillah. Jadi kita saving waktu, jangan dibuang-buang. Taib. Berikutnya, setelah kita sahur, kemudian kita sholat subuh, kemudian kita berpuasa. Maka berpuasa jangan lupa jaga adab. Kalau puasa jangan teriak-teriak,
jangan ribut-ribut, jangan berkelahi, jangan debat-debat. Ya. Udah orang debat-debat biarin aja ya. Ya biarin aja debat-debat, kita nonton pun nggak usah nonton mereka debat, kita sibuk aja beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bulan Ramadan, nanti ada waktunya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa in sabbahu ahadun, kalau dia sedang berpuasa ada orang yang maki-maki, au qatalu atau ngajak berantem, falyakul ini mru'un shaim, katakan saya sedang berpuasa. Jangan. Saya ingin jaga puasa saya ini, waktu tidak semua orang bisa mendapatkan. Betapa banyak orang sudah meninggal dunia berangan-angan untuk bisa mendapatkan waktu-waktu mulia ini. Maka seorang jaga puasanya dengan jaga adabnya. Jangan sekali-sekali bertengkar, jangan sekali-sekali beradab. Orang maki-maki biarin aja. Dia merasa menang, biarin aja. Ya, saya mau jaga puasa saya. Mengikuti kegoblokan kamu, ikut ribut-ribut, enggak. Kamu aja goblok sendiri, saya enggak mau. Ya. Dan jangan terpancing. Ada orang maki-maki, saya lagi puasa loh. Jangan macam-macam ya. Maki lagi ya. Kalau gitu nanti di belakang Masjid Az-Zahra pada maghrib ya. Habis saya buka, saya makan dulu. Jangan digubris, enggak usah digubris, enggak usah. Cuekin aja, orang biarin aja. Kita ini banyak hidup, kata Allah, wa'arid anil jahilin. Berpaling dari orang-orang jahil. Kita ngikutin orang jahil, kita jadi jahil juga, jadi bahlul juga. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudhil afwa maksudnya sudahlah, maafkanlah. Maafkan maksudnya apa? Ini tafsiran maksudnya kamu jangan berharap orang lebih dari yang masyarakat cuma segitu, jangan berharap lebih dari mereka, ya sudahlah. Jadi kalau gitu kita nyaman. Kita bergaul sama orang, kita maunya dia teman itu selalu telepon kita, selalu perhatian sama kita. Kalau kita butuh dia bantu, kalau kita ada apa-apa dia telepon. Ternyata teman enggak begitu. Ya sudah. Jangan maksakan ekspektasi terlalu tinggi. Begitulah manusia zaman sekarang. Khudhil afwa, kata Allah, ya udah. Ambil yang mereka mudah lakukan, yang enggak mereka mau lakukan jangan dipaksa. Dengan begitu hidup kita nyaman. Kita bertetangga, maunya tetangga kita tiap minggu kirim kue, ternyata enggak pernah kirim. Kita udah kirim, dia juga enggak pernah kirim balik. Ya sudah. Ya udah, begitu tetangga zaman sekarang, enggak usah ngomel-ngomel. Udah, khudhil afwa, maafin orang-orang. Orang seperti itu. Ya. Orang seperti itu. Dan seterusnya terhadap istri, terhadap suami. Kalau begitu kita nyaman. Kalau kita harus berharap harus sesuai ekspektasi, kita pusing sendiri. Nah, kalau ada orang bikin ganggu kita, cuekin aja. Jangan digubrisi. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau melewati pekerjaan sia-sia mereka lewati aja. Elegan, tidak ikut nimbrung, tidak ikut komentar, udah biarin aja lah. Begitulah zaman. Di zaman ini banyak orang yang seperti itu, maka jangan digubrisin. Nah, jaga puasa kita. Nah, puasa itu bukan maksudnya mau tidur melulu, enggak. Bukan berarti libur melulu, enggak. Aktivitas tetap ada. Kerja tetap mencari nafkah, tetap berpahala, ya. Tapi ada waktunya kita kurangi, ya. Jangan malah Ramadan, malah kerjaan semakin apa? Banyak. Jangan, kita kurangi. Kalau bisa konsan apa, kalau bisa kurangi lebih baik. Agar kita punya waktu untuk baca Quran, agar kita punya waktu untuk zikir pagi petang, agar kita punya waktu untuk baca tadabbur Quran, agar kita punya waktu untuk baca terjemah Al-Quran. Taib. Fikih puasa panjang lebar kita lanjut sampai pada masalah buka puasa. Nah, sunnah-sunnah yang terkait pada buka puasa adalah seorang bersahur dan berbuka sesuai dengan tempat di mana dia berada. Yang jadi patokan tempat di mana dia berada. Bukan kepada tempat yang lain. Maksudnya begini, misalnya saya berangkat dari tanah air, mau umroh, saya pergi ke Madinah. Tapi ke Madinah maka semakin apa? Semakin terang. Saya puasa sahur di Jakarta, naik pesawat sampai ke Madinah, mendarat jam 2. Jam 2 Indonesia sudah buka. Ya enggak? Tapi saya buka ikut jam Indonesia atau jam setempat. Gimana kau buka? Matahari masih kelihatan, paham? Ustadz, kalau begini menyiksa, yang suruh kau puasa juga siapa? Kau musafir boleh batal. Tapi jangan kau buka, kau merasa tidak batal, itu yang bahaya. Kau berbuka dan kau merasa tidak batal, tidak diqadha, ini repot. Dan ini banyak kejadian jemaah umrah, tanya di pesawat, tanya kiainya gimana? Oh, ini udah Indonesia sudah buka, udah buka aja, wah subhanallah. Sampai ada teman berdebat. Ketika dia di pesawat terus ada seorang ya mungkin kiai mereka. Terus kayaknya sudah buka. Kata teman, "Pak Kiai, enggak kita
Oh iya, nggak usah. Nggak jadi, nggak jadi. Kalau nggak kuat, nggak usah puasa. Kalau kuat ya nanti bukannya ikut jam apa? Saudi. Paham? Bukan ikut jam tanah air kita. Taib, ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua, misalnya juga kita naik pesawat terus mendarat di Jakarta. Saya pernah mengalami. Naik pesawat mau mendarat masih di atas udara. Tiba-tiba kemudian pilot mengatakan telah saatnya berbuka untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Selamat kepada para penumpang, selamat berbuka puasa. Sebagian orang langsung makan. Saya buka jendela, matahari depan saya. Ikut mana? Ya kita ikut yang kita lihat. Kita lihat matahari masih terbit. Maka tidak boleh. Itu yang dikasih pengumuman tadi adalah di darat ya. Paham? Maka yang kita ikuti di mana kita berada. Makanya kalau antum mau pingin cepat buka, ambil basement yang paling bawah. Gelap. Nah, tapi intinya yang kita ikuti adalah di mana posisi apa? Kita. Baik, ini kejadian terkait sahur. Ini kejadian saya ditanya. Saya waktu itu lagi ditelepon langsung lagi akhir Ramadan. Ada kawan-kawan mereka umrah di akhir Ramadan. Qadarullah waktu itu Saudi 29 hari, Indonesia 30 hari. Atau 29 tapi intinya Indonesia belum lebaran. Dan Indonesia besok masih puasa. Mereka telepon, "Ustaz, kita sudah lebaran di Mekah ini, Ustaz. Ini sudah takbiran. Sudah lebaran. Baik, besok Indonesia puasa. Kita puasa atau tidak Ustaz besok?" Waduh. Saya bilang jawabannya tergantung ketika terbit fajar kau sedang di mana. Kalau ternyata terbit fajar kau masih daerah Khalij, masih daerah Teluk, berarti kau tidak perlu puasa karena mereka sudah lebaran. Tapi kalau ternyata terbit fajar kau sudah di Indonesia atau di Asia Tenggara, berarti kau puasa. Akhirnya mereka hitung kita sekitar jam segini, masih di Qatar, masih di mana? Berarti tidak puasa. Jadi begitu jawabannya, tergantung posisi kita di mana. Ya, tapi kalau kebetulan ternyata terbit fajar kita sudah di Asia, ya berarti kita ikut mereka. Jadi yang menentukan fajar atau terbenam adalah posisi di mana kita berada. Tapi kapan kita buka puasa? Buka puasa ketika matahari terbenam. Matahari terbenam maksudnya seluruh bulatannya hilang. Seluruh bulatannya apa? Hilang. Oleh karenanya kalau kita sedang berada di tepi pantai bersama keluarga misalnya, bersama istri berdua, dan kita lihat matahari di depan, tiba-tiba matahari mulai tenggelam, ketika hilang maka langsung berbuka meskipun belum ada yang azan di dunia ini. Karena di depan mata kita nggak dengar azan sama sekali. Ternyata matahari sudah hilang. Buka puasa atau tidak? Bukan, nggak usah ragu-ragu. Nggak usah bilang, "Mas, jangan dulu Mas, siapa tahu mataharinya balik." Kalau mataharinya balik berarti hari kiamat, bilang. Baik. Sunnahnya kita menyegerakan berbuka. Satu hari Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat. Wa gharabatis syams, tiba-tiba matahari terbenam. Rasulullah mengatakan, "Ya Bilal, inzil fajdah lana." Wahai Bilal, turun bikin siapkan makanan. Orang berkata, "Ya Rasulullah, inna alaika naharan." Ya Rasulullah, masih terang, masih siang. Kata Rasulullah, "Buka puasa." Kata sahabat, "Ya Rasulullah, masih terang." Kata Rasulullah, "Buka puasa." Sampai sebagian sahabat mengatakan, seandainya ada orang yang berdiri naik di atas onta, masih kelihatan matahari. Saking baru tenggelam. Oleh karenanya sunnahnya begitu tenggelam langsung berbuka. Rasulullah mengatakan senantiasa manusia dalam kebaikan jika segera berbuka. Maka sunnah yang diadakan di tanah air kita, takjil itu bagus. Takjil itu artinya menyegerakan apa? Berbuka. Jadi begitu muadzin bilang Allahu Akbar, langsung berbuka. Ada tunggu azannya selesai. Wah, jangan tunggu selesai, langsung bismillah. Karena dia tidak azan kecuali matahari sudah terbenam. Nah, di antara sunnah berbuka, sebelum berbuka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah juga yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau waktu berbuka sudah bicara makanan ngalur ngidul. Di antara mereka yang ada ngabuburit kadang-kadang ya hanya buang-buang waktu. Kadang-kadang bermanfaat, mungkin acara bermanfaat, jalan sore sambil berzikir, oke lah. Ini kadang-kadang nonton balap mobil lah, balap motor lah, nonton layangan lah, nggak ada zikir, nggak ada apa. Sayang, ya, ini waktu terbuang hanya untuk nonton apa? Layangan. Udah antum bikin aja televisi putar layangan, situ antum zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini waktu yang penting. Maka lihatlah di Mekah dan Madinah, kalau sebelum
terbenam matahari sebelum orang semua berdoa baca Quran sampai azan. Mereka manfaatkan waktu. Kita enggak, kita ngobrol, gimana? Udah, antum kalau ada makanan antum taruh gorengan, kue, lapis legit, ente pagarin. Kemudian sudah sibuk berdoa. Enggak usah tengok-tengok lagi, insyaallah selamat. Enggak ada yang kurang ajar ngambil tuh, enggak ada keterlaluan kalau dia ngambil. Udah enggak usah pusing lagi, udah berdoa gitu. Kadang-kadang kita pekeuh, yang lain enggak ada doa, kita doa sendiri. Pekeuh, ya hidupkan sunnah, sudah enggak usah pekeuh cuek aja. Kalau enggak ya kita baca Al-Qur'an. Jadi waktu-waktu bermanfaat jangan kita buang-buang. Kemudian kita buka puasa dengan baca bismillah. Adapun doa-doa bebas, doa-doa apa saja boleh. Diriwayatkan dalam sebagian hadis yang diperselisihkan tentang kesahihannya, yaitu doa dhahabat dhama'u wa abtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Semua di sini diperselisihkan tentang hasan atau tidak, tapi boleh diucapkan. Yang maknanya telah hilang dahaga, ya, telah basah kerongkongan dan telah tetap pahala insyaallah taala. Kalau ada yang baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu, hadisnya dhaif tapi boleh. Maknanya benar, enggak ada masalah. Maknanya benar, atau bilang bismillah atau baca doa yang lain seperti diriwayatkan dari sebagian sahabat boleh. Intinya berdoa sebelum apa? Sebelum buka puasa. Maka buka puasa dianjurkan dengan rutop. Buka dengan rutop lebih dahulu. Kalau enggak ada rutop maka korma. Kalau enggak ada korma maka dengan meneguk air putih, ya. Setelah itu kita siap-siap untuk salat maghrib, ya. Baik. Sampai sini aja ya. Tanya jawab, masih banyak pertanyaan. Kita buka tanya jawab aja ya. Insyaallah taala. Yang mau tanya langsung juga boleh. Ustaz, dalam salat tarawih jika sudah melaksanakannya apakah akan mendapatkan keutamaannya?